Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Firdaus dari kelompok 3, akan membahas tentang fungsi pembangkit eksponensial untuk permutasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dari anggota kami. Yang pertama ada Novera Safitri dengan NPM 004, dengan Melita Priti Andriani dengan 022, dan saya Farul Firdaus dengan NPM 028. Nah, di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dari fungsi pembangkit eksponensial untuk permutasi. Fungsi pembangkit eksponensial untuk permutasi adalah representasi formal dari deret tak hingga yang mewakili jumlah permutasi dari sebuah himpunan objek. Dalam konteks ini, permutasi adalah susunan objek-objek tersebut dalam urutan tertentu. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini ada 3 jenis huruf A, B, dan C. Akan dibuat kata sandi yang terdiri dari 4 huruf yang berasal dari huruf A, B, C. Dengan syarat huruf A yang terpilih paling banyak 2 kali, huruf B yang terpilih paling banyak 2 kali, dan yang terakhir huruf C yang terpilih paling banyak 1 kali. Nah, untuk mencari kemungkinan yang akan terjadi, yang pertama, jika A-nya ada 2, itu AA BB, kita bisa ubah menjadi 4 faktorial per 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial sama dengan 6. Kemudian huruf B yang ini, B nya ada 2, jadi 4 faktorial dikalikan dengan 1 faktorial dikalikan 2 dikalikan dengan 1. Nah, untuk 2 faktorial ini kita dapat dari mana? Dari ini, jumlah huruf yang sama. Jadi di sini ada 2 buah A, jadi kita di sini tulis 2. B-nya ada 2, jadi kita tulis 2 faktorial. Nah, yang terakhir huruf C, yaitu yang terpilih paling banyak 1 kali. Dan di sini C-nya 1 kali, yaitu kita bisa tulis sembarang di sini bisa aja ya. Jadi bisa 2 faktorial, 1 faktorial dikalikan dengan 1 faktorial, kemudian pembaginya adalah 4 faktorial, maka hasilnya adalah 12. Nah, jadi total untuk kemungkinannya adalah 30. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan fungsi pembangkit eksponensial untuk mencari banyaknya cara tadi ini. Cari kata sandi yang terdiri dari 4 huruf, kita bisa menggunakan fungsi pembangkit eksponensial. Nah, di sini kita langsung saja. Tadi kan kita sudah ketahui bahwa untuk jumlah pangkat dari apa itu namanya, kemungkinan yaitu ada 2 tadi A-nya, maka kita bisa tulis langsung dengan seperti ini. Masih ingat kalian dengan rumus fungsi pembangkit yang asli? Kita bisa tulis seperti ini, menjadi PX sama dengan AX pangkat 0 per 0 faktorial ditambahkan dengan AX pangkat 1 per 1 faktorial ditambah AX pangkat 2 per 2 faktorial. Kemudian kita kalikan dengan BX tadi, BX nya ada 2, sehingga kita pangkatkan sampai 2. Ini BX pangkat 0 per 0 faktorial, kemudian ditambah dengan BX pangkat 1 per 1 faktorial ditambah dengan BX kuadrat per 2 faktorial. Nah, kemudian kita kalikan dengan C ya. Tadi C nya karena cuma ada 1, kita pangkatkan sampai 1, yaitu CX pangkat 0 ditambah dengan CX pangkat 1, kita bagi dengan faktorial yang pangkatnya tadi, yaitu 0 faktorial dan 1 faktorial. Nah, sehingga jika kita jabarkan lagi, hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah hasil kita dapat menjadi 1 ditambah A per 1 faktorial X dan seterusnya, kita kalikan masing-masing angka yang ada dalam kurung ini dengan
kurung lainnya. Yang pertama kita 1 dikalikan dengan 1 maka hasilnya adalah 1. Kemudian 1 dikalikan dengan bx maka hasilnya adalah bx. Kemudian 1 dikalikan dengan b kuadrat per 2 faktorial x kuadrat maka hasilnya adalah demikian, sehingga jika kita uraikan maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian karena kita mau mencari koefisien dari x pangkat 4, nah kenapa sih harus x pangkat 4? Gak boleh x pangkat 5. Nah, karena tadi kan yang dicari itu terdiri dari 4 huruf, jadi kita cari yang x pangkat 4. Nah, sedemikian jika kita tadi sudah sesuaikan dengan masing-masing koefisien masing-masing variabel, kita dapatkan ini koefisien dari x pangkat 4 adalah a kuadrat kali b kuadrat per 2 faktorial dikali 2 faktorial dan seterusnya. Nah, koefisien dari a kuadrat b kuadrat ini adalah 1, sehingga kita bisa tuliskan di bawahnya adalah 1 per 2 faktorial dikali 2 faktorial ditambah 1 per 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 ditambah dengan 1 per 2 faktorial dikali 1 dikali 1 faktorial. Nah, sehingga kita bisa tulis ulang jadi ini. Nah, kenapa kita harus mengubahnya menjadi 4 faktorial? Karena kita mengambil n-nya itu 4. Karena tadi itu pangkatnya 4. Nah, jika kita bisa kembali lagi ke bentuk awal sehingga seperti ini. Nah, ini. Jadi koefisien x pangkat 4 dalam px adalah ini, jika kita hitung maka hasilnya adalah 30. Sama seperti yang ini. Jadi fungsi pembangkit eksponensial untuk permutasi kita mencari koefisien atau mencari koefisien dari variabel yang kita mau. Sehingga koefisien itu kita bisa sebut juga sebagai banyaknya cara untuk mencari suatu apa, misalnya benda atau apa. Nah, di sini kita mulai dengan contoh soal. Tentukan banyaknya kata sandi dengan panjang K yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pembentuk kata diskrit. Jadi di sini diskrit ada 7 huruf, tetapi ada 2 buah huruf yang sama. Jadi kita hitung ada 6 huruf. Jadi karena 6 huruf kita bisa ubah menjadi e pangkat x kemudian dipangkatkan dengan 6. Jadi seperti ini. Dan kita jabarin menjadi bentuk ini. E pangkat x-nya kita kalikan sebanyak 6 kali. Karena kita mau mencari x pangkat n, kita rubah dulu ini menjadi e pangkat 6x dari kita tahu aturan pangkat. Karena pangkat kita kalikan dengan pangkat maka hasilnya adalah pangkat. Jadi e pangkat x pangkat 6 kita ubah menjadi e pangkat 6x. Karena kita udah dapat pangkatnya 6x, kita masukkan ke dalam rumus dimana x pangkat n, dimana x nya itu kita tadi udah tahu 6x per n faktorial, kemudian dipangkatkan dengan n. Kemudian kita rubah lagi dengan cara distribusi pangkat. Jadi 6 pangkat n dikalikan dengan x pangkat n per n faktorial. Kemudian kita keluarkan 6 menjadi 6 pangkat n dikalikan dengan x pangkat n per n faktorial. Jadi kita rubah menjadi n pangkat k karena kita tahu panjang k nya. Jadi kita dapatkan koefisien atau banyaknya cara yaitu 6k. Jadi koefisiennya adalah 6k.
Kemudian ada materi yang kedua, yaitu fungsi pembangkit eksponensial dari penempatan objek berada ke kotak yang berbeda. Kita langsung ke contoh soalnya. Tentukan banyaknya cara mendistribusikan R macam objek yang berbeda ke dalam N sel yang berbeda jika setiap sel mendapatkan paling sedikit satu objek. Kita tahu kalau satu objek itu adalah E pangkat X, karena untuk mencari itu kan paling sedikit satu, jadi kita kurangkan dengan satu. Jadi E pangkat X ini kita kurangkan dengan satu. Nah, karena kita tidak tahu ada berapa banyak sel, jadi kita tuliskan dengan pangkat N. Nah, kemudian kita jabarkan fungsi ini dengan teorema binomial menjadi ini, kombinasi-kombinasi ini. Nah, karena untuk K yang diantara 0 dan N, koefisien dari XR dalam XR per N faktorial dalam eksponen X N-1 adalah N-K pangkat R. Jadi koefisien dari fungsi yang ini adalah ini, sigma N, dimana K sama dengan 0, kemudian dikalikan dengan min 1 pangkat K, dan kombinasi N dari K, dimana N min K pangkat R. Jadi cara yang dimaksud adalah ini, sigma yang ini. Dan kita langsung masuk ke contohnya aja. Tentukan banyak cara untuk menempatkan orang. Nah, karena kita tahu tadi ada 100 kamar, jadi kita pangkatnya ubah menjadi 100. Berdasarkan kita gunakan rumus yang tadi, yang ini, E pangkat X pangkat dari 100. Kemudian kita dapatkan E pangkat X min 1 pangkat 100, kita jabarkan dengan teorema binomial sehingga mendapatkan hasil ini. Kita perumum lagi menjadi bentuk sigma. Nah, karena untuk K yang diantara 0 sampai N, koefisien dari X pangkat N per faktorial dalam E pangkat X, mana N dikurangi K adalah N min K pangkat N. Jadi koefisien dari fungsi pembangkit ini dalam PX adalah ini, sigma ini, sigma 100 K dimulai dari 0 min 1 pangkat K, kombinasi dari 100 K, 100 dari K, kemudian dikalikan dengan 100 min K pangkat N. Jadi banyaknya cara yang dimaksud adalah yang ini, yang tadi saya sebutkan. Fungsi pembangkit eksponensial dari penempatan objek berada ke kotak identik. Tentukan baiknya cara mendistribusikan R macam objek yang berbeda ke dalam N sel yang identik jika setiap sel mendapat paling sedikit satu objek. Jawaban, Px sama dengan X per 1 faktorial ditambah X pangkat 2 per 3 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah sampai dengan pangkat N sama dengan E pangkat X min 1 pangkat N, kombinasi N dari 0 E pangkat X N dikurang kombinasi 1 N dari 1 E pangkat X N min 1 ditambah sampai dengan hingga ditambah min 1 pangkat K kombinasi N dari K E pangkat X N min 1 ditambah sampai dengan N kombinasi dari N. Untuk 0, K lebih kecil tidak sama dengan 0 dan K lebih kecil tidak sama dengan N, koefisien X pangkat R per R faktorial dalam E pangkat X N min 1 adalah N min K pangkat R. Maka koefisien X pangkat R per R faktorial dalam PX adalah sigma dari, maka koefisien X pangkat R per R faktorial dalam PX adalah
sigma dimanakan dari 0 sampai dengan n min 1 pangkat k kombinasi n dari k n min k pangkat r. Jadi banyaknya cara yang dimaksud adalah sigma min 1 pangkat k kombinasi n dari k n min k pangkat r, dimana k dari 0 sampai dengan n. Karena n sel identik, maka jawaban di atas harus dibagi n faktorial. Jadi banyak cara mendistribusikan R macam objek yang berbeda ke dalam n sel yang identik sedemikian hingga setiap sel memperoleh paling sedikit satu objek, ialah SRN 1 per n faktorial sigma min 1 kombinasi n dari k n min k per r, dimana k dari r sampai dimana k dari 0 sampai dengan n. SRN dikenal sebagai bilangan Stirling kedua. Perhatikan untuk n lebih besar dari r, SRN sama dengan 0, sebab tidak ada cara menempatkan R macam objek ke dalam n lebih besar dari R sel sedemikian hingga tiap sel memperoleh paling sedikit satu macam objek. Kemudian di sini ada contoh lagi. Tentukan banyaknya cara menempatkan 100 orang yang berbeda ke dalam 100 kamar yang identik sedemikian sehingga tidak ada kamar yang kosong. Nah, caranya sama kayak yang tadi, kita tinggal rubah aja ini, kita kalikan dengan 100 faktorial sedemikian sehingga banyaknya cara adalah 1 per 100 faktorial dikalikan dengan sigma 100, n nya tadi kan 100, dan k nya dimulai dari 0, min 1 pangkat k dikalikan dengan 100 k dikalikan dengan kombinasi 100 dari k kemudian dikalikan dengan 100 min k pangkat n. Jadi jawabannya adalah yang ini, banyaknya caranya. Oke, itu saja dapat saya jabarkan kepada kalian kawan-kawan semua. Jika ada yang ingin ditanyakan,